Baik, Saudara Hilman, apa yang ingin Saudara Hilman selesaikan pada sesi konseling kita kali ini? Baik, terima kasih Pak. Di sini saya ingin mengungkapkan permasalahan yang ada pada diri saya sendiri. Saya tuh akhir-akhir ini sering merasa kecewa terhadap diri saya sendiri. Karena kan saya tuh selalu merasa kurang percaya terhadap diri saya sendiri. Kadang pun saya hampir lupa terhadap identitas yang ada pada diri saya sendiri. Baik, sepertinya sekarang kamu merasa kecewa karena kamu sekarang sedang merasa kehilangan diri kamu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, kecewa seperti apa sih yang Saudara Hilman maksud? Kecewa gitu, kadang saya tuh kurang merasa percaya diri itu. Kadang saya tuh ingin gitu seperti orang lain, bisa berteman banyak ataupun bisa mengobrol dengan orang lain, bisa tampil di depan publik. Kadang tuh saya tuh kalau ingin mencoba memulai itu selalu merasa grogi, kurang percaya terhadap diri saya sendiri, sehingga saya tuh kadang kalau dalam pertemuan itu kadang selalu menutup diri gitu. Jadi menarik diri dari keramaian gitu. Saya tuh kadang akhir ini suka merasa sendiri aja gitu. Kadang jadi saya tuh suka merasa kecewa kalau saya sendirian. Baik, kamu merasa takut karena kamu ketika tampil di depan orang lain, kamu itu takut dijudge oleh orang lain. Karena mungkin dijudge seperti kamu itu kurang baik, misalkan seperti presentasi nih, kamu tuh takut tampil di depan karena kamu merasa takut presentasi kamu itu kurang baik. Nah, kalau boleh tahu nih, hal spesifik apa saja yang kamu merasa kamu itu kurang baik atau yang membuat kamu tidak percaya diri terhadap diri kamu sendiri? Yang pertama, kalau dalam pertemuan itu kadang-kadang tuh yang saya takutkan itu ucapan yang saya lontar ke orang lain, kemudian orang lain tidak menerima, tanpa saya sadari ucapan itu bisa nyelekit ataupun menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang pertama. Kalau dalam presentasi itu kadang tuh emang dari dulu saya tuh kadang suka merasa grogi gitu ketika presentasi. Soalnya pas dulu saya pernah kejadian pas kelas 4, saya tuh kan memiliki trauma gitu. Pernah dulu tampil di depan publik pas kelas SD. Nah, ketika itu saya tuh ngeblank pas mau akhir-akhir. Nah, di situ kadang saya tuh jadi ketika presentasi itu saya selalu merasa grogi gitu. Baik, kamu merasa takut perkataan atau ucapan kamu menyakiti perasaan orang lain. Nah, perkataan atau ucapan seperti apa sih yang lebih spesifik lagi yang kamu takutkan itu menyakiti hati orang lain? Ya, bahasa-bahasa kita mungkin bahasa yang pacar gitu, yang tidak, kan kadang saya tuh kadang suka berkata kasar atau berkata jorok gitu. Nah, itu yang saya takut begitu terhadap orang lain, sehingga kan takut memicu pertentangan ataupun pertengkaran dalam pertemanan gitu. Jadi ujungnya kan nanti juga saya takut dijauhi atau Kamu merasa takut untuk mengungkapkan diri kamu sendiri karena kamu itu takut tidak ditemani oleh teman-teman kamu, sehingga kamu itu sekarang mungkin tidak menjadi diri kamu sendiri karena kamu itu ketika kamu menjadi diri sendiri, kamu takut ucapan atau tingkah laku kamu itu menjadikan orang lain sakit hati terhadap kamu. Baik, seperti itu. Baik, di satu sisi kamu sekarang sedang merasa kecewa terhadap diri kamu sendiri karena kamu tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, satu sisi lagi kamu sekarang sedang merasa takut karena jika kamu sekarang mengeluarkan atau menjadi diri kamu sendiri, kamu itu takut menyakiti orang lain dengan tingkah laku kamu, dengan perilaku kamu, atau dengan ucapan kamu. Baik, adakah hal lain yang ingin Saudara Hilman sampaikan? mungkin ada sih Pak. Saya itu sekarang yang saya inginkan, benar-benar saya inginkan itu keluar dari zona tadi yang sudah saya sampaikan, yang mana saya sekarang itu mempunyai harapan. Pertama, saya ingin menjadi lebih percaya terhadap diri saya sendiri sebagai seorang manusia. Yang kedua, saya ingin bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Itu harapan saya. Jadi ketika saya memberikan harapan terhadap orang lain, dan di situ saya bisa melihat kebahagiaan meskipun sekecil biji yang saya berikan. Saya itu sangat berharap bisa memberi ataupun menabur kebaikan dan kebaikan terhadap orang lain, sehingga ketika saya bisa melihat orang lain
kebayang betapa bahagianya diri saya ketika bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Oh, baik. Jadi saudara Hilman merasa bahagia ketika saudara Hilman bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saudara Hilman, karena ketika Hilman dalam ibaratnya Hilman itu melakukan hal itu, Hilman itu memiliki kepuasan sendiri, sehingga Hilman sekarang termotivasi untuk keluar dari zona itu untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar saudara Hilman. Oke, apakah ada lagi yang kamu rasakan dan ingin kamu sampaikan? Mungkin cukup Pak. Baik.